saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Shalom. Tentram Rahayu untuk kita semua. Saya akan membacakan warta jemaat pada minggu pagi ini, Minggu 23 Februari 2025. Segenap majelis GKJTU Jemaat Bendosari mengucapkan selamat pagi, selamat datang, dan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat dan jemaat tamu yang hadir. Ibadah pada pagi hari ini akan dilayani oleh Bapak Mahatama Banteng Soekarno dengan menggunakan pujian Kidung Jemaat dan berbahasa Indonesia. Untuk petugas kolektan pada pagi hari ini yaitu ada Adik Evelyn, Adik Jovita, Adik Amin, dan Adik Fiona. Warta yang pertama, ibadah Rabu Abu GKJTU Jemaat Bendosari akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2025 pukul 17 WIB atau jam 5 sore bertempat di gedung gereja. Pemimpin ibadah Penatua Yosua Ivan Pradana, petugas persembahan Ibu Sri Widati, Ibu Martuti, dan Ibu Nana Sabto. Song leader Saudara Cornelius, Saudari Lia, Saudari Janti, dan Ibu Dini. Penerima tamu Ibu Maria Rahayu, Ibu Ria Puspita Dewi, dan Bapak Sumarsono. Kami mohon kehadiran dari seluruh warga jemaat dan kami mohon dukungan doanya. Warta yang kedua, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Stikes Bethesda Yakung Kampus Yogyakarta, Kampus Temanggung, dan Kampus Semarang membuka pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2025-2026. Untuk informasi lebih lanjut mengenai pendaftaran ini, warga jemaat bisa menghubungi majelis atau melihat brosur dan flyer di papan pengumuman. Terima kasih. Warta yang ketiga atau warta yang terakhir, ibadah Minggu 2 Maret 2025 akan dilayani oleh Bapak Penatua Juli Jadwal Tukang Basis dengan menggunakan pujian Kidung Jemaat. Petugas kolektan dari tim SPKPL 5, Saudara Kresno, Saudara Radin, dan Saudara Elroy. Song leader tim SL3, Saudari Janti, Saudari Wahyu, dan Saudari Octavia. Musik keyboard Saudara Cornelius. Penerima tamu tim penerima tamu 2, Ibu Marjuki, Ibu Sawi Winarno, dan Ibu Toma. Multimedia dan sound Saudara Heri dan Saudara David Bimo. FB online Bapak Resyanto. Demikian warta jemaat pada minggu pagi hari ini. Sebelum kita bersama-sama masuk dalam ibadah, mari kita bersaat teduh sejenak. Dan mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kembali kami naikkan ucapan syukur kami kepadamu. Terima kasih untuk segala kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih untuk kesehatan. Terima kasih untuk setiap bulan nafas kami yang boleh kami hidup di dalam kehidupan kami ini ya Bapa. Kami bersyukur untuk setiap anugerah-Mu yang boleh kami rasakan di dalam hidup kami. Terlebih-lebih pada pagi hari ini ya Bapa, Engkau boleh mempersatukan kami di tempat ini, di gereja ini ya Bapa, untuk kami bersama-sama boleh memuji dan memuliakan nama-Mu, dan kami juga akan mendengarkan sabda firman-Mu ya Bapa. Jangan Engkau boleh berkati ibadah kami pada pagi hari ini, dari awal sampai akhir nanti, dalam keadaan baik, dalam keadaan lancar, dan tanpa suatu kekurangan apapun ya Bapa. Kami juga menyerahkan hamba-Mu Bapak Mahatama yang akan menyampaikan sabda firman-Mu. Biarlah Engkau boleh urapi beliau, Engkau urapi dengan Roh Kudus, sehingga firman yang boleh kami terima nanti itu semua dapat kami lakukan dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Kami juga berdoa untuk setiap pelayan yang boleh
melayani pada ibadah ini ya Bapa. Biarlah Engkau boleh berkati mereka, kebaikan mereka, kekuatan dan sukacita, sehingga mereka boleh melayani dengan penuh bahagia ya Bapa. Kami mau serahkan doa ini ya Bapa untuk ibadah kami pada pagi hari ini hanya ke dalam tangan dan kuasa-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Dan kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan dari kajian nomor 15 ayat 1 dan 2, berhimpun semua. Kita nantikan dalam ibadah ini, kiranya kehadirannya memenuhi ruangan ini dan menyentuh hati kita masing-masing. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai kita sekalian. Amin. Silakan. Mari kita masuk dalam ibadah syukur minggu ini, Bapak Ibu dan Saudara, bukan dengan kesombongan hati, tapi dengan kerendahan hati dan penuh rasa hormat. Karena setelah seminggu ini kita sudah diberkati Tuhan, kita sudah diberikan banyak anugerah oleh Tuhan. Kita bersungguh-sungguh dalam saat ini 1 jam ke depan kita masuk dalam ibadah syukur dengan penuh ucapan syukur dan kerendahan hati. Mazmur 92 ayat 1 dan 2. Mazmur, nyanyian untuk hari Sabat, adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi nama Dia yang Maha Tinggi, untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam. Kita sambut dengan pujian Kidung Jemaat nomor 21 ayat 1 dan 2. Bye.
Dengarkanlah hukum kasih ya, terus akan menjadi rema dalam kehidupan kita. Terambil dari Matius pasal 22 ayat 35 sampai 40. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kita akan berdoa untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran kita. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Rahim, kami datang ke hadapan-Mu dalam nama Yesus Kristus, Putra-Mu yang terkasih, yang telah menyerahkan nyawanya di kayu salib demi pengampunan dosa-dosa kami. Di bawah bayang-bayang salib-Mu ya, kami mengakui bahwa hati kami seringkali keras seperti batu, sulit untuk melepaskan dendam dan kebencian. Kami telah menutup pintu maaf kepada sesama, padahal Engkau telah membuka pintu surga bagi kami melalui darah-Mu anakmu. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah jalan kebenaran dan hidup. Engkau telah mengajarkan kami untuk saling mengasihi seperti Engkau telah mengasihi kami tanpa syarat, tanpa batas. Namun terkadang ya Tuhan, kami gagal meneladani kasih-Mu. Kami menyimpan luka, kami menyimpan rasa sakit, kami menyimpan dendam, kami menyimpan duri dan membiarkannya menusuk hati kami. Kami mohon ampuni kami ya Tuhan atas semuanya. Bersihkanlah kami dari segala racun kebencian yang merusak hubungan kami dengan-Mu dan dengan sesama. Ya Roh Kudus, urapi kami agar kami dapat melihat wajah-Mu dengan setiap hari, bahkan dalam wajah mereka yang menyakiti kami. Jadikan hati kami seperti hati Yesus yang penuh belas kasih dan pengampunan. Kiranya kasih-Mu yang tak terbatas memenuhi ruang-ruang kosong dalam diri kami, sehingga kami dapat mencintai dan mengampuni sebagaimana Engkau telah mencintai dan mengampuni kami. Di dalam nama Yesus Sang Kristus, Sang Mesias, Sang Penebus dosa kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, saya jemput kita bangkit berdiri dengan berita anugerah yang pada hari ini terambil dalam Efesus pasal 1 ayat 5 sampai 7. Begini bunyi firman Tuhan. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia. Amin.
Kita responi berita anugerah dengan nyanyikan pujian dari Kidung Jemaat nomor 39 ayat 1 dan 2. Petunjuk hidup baru terambil dalam Efesus pasal 4 ayat 32. Beginilah bunyi firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin. Bapak Ibu dan Saudara, kita akan masuk ke dalam pemberitaan sabda Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas firman-Mu yang akan kami dengar dan pelajari pagi ini. Kami mohon kehadiran Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar firman-Mu tidak hanya sampai di telinga, tetapi juga menembus dalam relung hati kami yang terdalam. Kami membuka hati kami dan pikiran kami ya Tuhan untuk menerima kebenaran-Mu, sehingga kami dapat hidup dalam terang ajaran-Mu. Di dalam nama Yesus Sang Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara. Shalom. Senang sekali, walaupun kembali saya grogi, saya agak basah. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita baca dulu Bapak Ibu dan Saudara sebelum masuk ke inti pemberitaan. Yang kalian terambil dalam kitab Kejadian pasal yang ke-45
ayat 5 ayat ya. Saya baca dari ayat 1 aja ya supaya kita dapat narasinya. 1 sampai 15. Saya akan bacakan buat kita semua. Kejadian pasal 45 ayat 1 sampai 15. Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf. Ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya, setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Fir'aun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapak?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membaca atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Fir'aun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku, engkau serta anak dan cucumu, kambing dombamu dan lembu sapimu dan segala milikmu. Dan di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri, dan saudaraku Benyamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Sebab itu ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini dan segala yang telah kau lihat. Kemudian segeralah bawa Bapa ke sini. Lalu dipeluknya lah Benyamin adiknya itu, dan menangislah ia. Dan menangis pula Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Nas kita akan fokuskan di ayat 5, Bapak Ibu Saudara. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Bapak Ibu dan Saudara, Sinode memberikan sebuah tema yang menarik, yaitu tentang pengampunan. Dan pada pagi ini saya coba membuat subtema dalam renungan kita, yaitu dari dendam ke damai, sebuah panggilan untuk memaafkan dan mengampuni. Sebelumnya saya boleh minta tolong Mas Yusua untuk membacakan sesuatu. Saya mau bertanya dulu Bapak Ibu ya, ada 20 pertanyaan. Tolong jawab dalam hati saja, ya ini semacam kuesioner ya. Silahkan. Boleh pakai mic kalau ada. Nah, ya cukup dijawab dalam hati saja. Nah, silahkan Mas. Ya. Yang pertama,
apakah Anda sering merasa sulit melepaskan rasa marah atau dendam, meskipun Anda tahu itu tidak baik untuk Anda? Oke, kalau dijawab iya, simpan ya Bapak Ibu. Nanti dihitung iya-nya dalam hati berapa. Ya, ada skornya. Yang kedua, apakah Anda merasa bahwa memaafkan orang lain membuat Anda terlihat lemah atau rentan? Adakah? Kalau ya, jawab ya. Yang ketiga, Yang ketiga, apakah Anda sering memikirkan kembali kesalahan orang lain dan merasa kesal meskipun kejadian itu sudah lama berlalu? Yang keempat, apakah Anda merasa lebih nyaman menyimpan perasaan negatif daripada mencoba memaafkan orang lain? Dan yang terakhir, yang kelima, apakah Anda merasa bahwa memaafkan seseorang berarti Anda harus melupakan apa yang terjadi sepenuhnya? oke, lanjut. Ada 20 Mas. Yang keenam, apakah Anda merasa sulit untuk merasa damai setelah seseorang menyakiti Anda, bahkan jika mereka telah meminta maaf? Yang ketujuh, apakah Anda cenderung menceritakan kembali pengalaman buruk kepada orang lain sebagai bentuk pelampiasan? Yang kedelapan, apakah Anda merasa bahwa keadilan belum sepenuhnya ditegakkan ketika Anda memaafkan seseorang? Yang kesembilan, apakah Anda merasa bahwa memaafkan seseorang akan membuat mereka tidak bertanggung jawab atas tindakan mereka? Dan yang ke-10, apakah Anda merasa bahwa memaafkan seseorang berarti Anda harus langsung merasa baik terhadap mereka? Oke, sebelum lanjut yang ke-11, adakah yang tiga ke bawah? Tidak ada. Iyanya itu ini cocok dengan saya 1 sampai 3. Ada nggak? Tidak ada. Puji Tuhan. Ada lagi? Cuma 1? 2. Oke, mungkin yang lain masih bingung malu-malu gak apa ya. Jadi 2 orang ya sementara. Tapi saya yakin banyak dong. Silahkan lanjut. Jadi kalau ada 3 Bapak Ibu, Anda memiliki kemampuan yang baik dalam memaafkan. Ya, puji Tuhan. Ya, yang lebih dari itu nanti kita cerita ya. Belajar ya. Lanjut. Sekarang kita ke kuesioner yang kedua Bapak Ibu. Baik, kita lanjut. Sama seperti tadi ya. Kalau iya, jawab dalam hati ya gitu. Kita belajar jujur sambil mengoreksi diri kita. Silakan. Yang pertama, apakah Anda merasa sulit memberikan kesempatan kedua kepada orang yang telah menyakiti Anda? Yang kedua, apakah Anda cenderung menolak untuk berinteraksi dengan orang yang pernah menyakiti Anda, bahkan setelah mereka meminta maaf? Yang ketiga, apakah Anda merasa bahwa orang yang menyakiti Anda tidak pantas mendapatkan pengampunan? Yang keempat, apakah Anda merasa bahwa memberikan pengampunan akan mendorong orang lain untuk mengulangi kesalahan yang sama? Yang kelima, apakah Anda merasa sulit untuk percaya lagi kepada orang yang telah menyakiti Anda meskipun mereka telah meminta maaf? Berikutnya. Yang keenam, apakah Anda merasa bahwa memberikan pengampunan berarti Anda harus melupakan semua konsekuensi dari tindakan mereka? Ketujuh, apakah Anda merasa
bahwa memberikan pengampunan adalah tanggung jawab moral meskipun Anda tidak benar-benar ingin melakukannya. Kedelapan, apakah Anda merasa bahwa mengampuni seseorang berarti Anda harus segera memperbaiki hubungan dengan mereka? Kesembilan, apakah Anda merasa bahwa mengampuni seseorang akan membuat mereka meremehkan Anda di masa depan? Dan yang terakhir, yang ke-10, apakah Anda merasa bahwa mengampuni seseorang adalah tindakan yang hanya pantas dilakukan jika mereka benar-benar menunjukkan penyesalan? Oke, terima kasih Mas Yusuf. Yang dianya maksimal 3 ada kan? Pak Ibu? 1, 2. Ada lagi? 3. 2 Bapak 2. Yang pokoknya dalam kelompok maksimal 3. Ada kan? Kalau Bapak Ibu di skor 1 sampai 3 berarti Bapak Ibu mudah untuk memaafkan dan mudah untuk mengampuni. Kalau di atas itu agak kesulitan dalam memaafkan dan mengampuni. Oke, kita masuk slide berikutnya, Bapak Ibu dan Saudara. Berikutnya Mas. Oke, teks ini bicara tentang apa? Lanjut. Teks ini bicara tentang ayat 5 tadi, Bapak Ibu. Saya bacakan kembali lagi ya. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Teks ini bicara tentang seorang Yusuf yang mengampuni saudara-saudara. Mengampuni adalah hal yang seringkali kita katakan, seringkali juga didengung-dengungkan, kita bisa saling memaafkan dan saling mengampuni. Tapi tidak semudah itu kadang-kadang. Lanjut Mas. Slide berikutnya. Mengapa kita sulit memaafkan Bapak Ibu dan Saudara? Saya mencoba membuat ini, semoga ini bisa masuk dalam kehidupan kita masing-masing ya, dalam pertimbangan kita. Biasanya orang sulit mengampuni, sulit memaafkan itu adalah rasa sakit yang mendalam. Dia mengalami rasa sakit yang sangat mendalam. Ada luka fisik, ada luka emosional yang tentu disebabkan oleh orang lain yang itu agak susah dihapus. Kalau udah misalkan pasti ada bekas lah di kulit atau di hati ya. Yang kedua, merasa bahwa keadilan belum merasa tegak. Seringkali kadang-kadang pengaruh manusia kita cenderung untuk melihat bahwa dia yang menyakitiku itu harus membayar harga. Kayak film di sinetron gitu. Pokoknya aku benci dia. Pokoknya apa ya istilahnya? Pokoknya sampai mati pun aku nggak rela kalau dia nggak, ya pokoknya itulah sampai kebencian keluar. Jadi kita merasa bahwa aku merasakan ketidakadilan, maka dia pun juga harus merasakan yang sama. Itu buat kita seringkali Bapak Ibu sulit untuk memaafkan. Ketika takut terluka lagi, kadang-kadang kita takut terluka, kita nggak mau memaafkan. Ya. Yang keempat, ego harga diri. 5, proses penyembuhan yang lambat. Jadi biasanya 5 hal ini Bapak Ibu. Lanjut Mas, berikutnya. Mengapa sulit mengampuni? Biasanya 1, karena ketidakpercayaan. Karena dia susah memaafkan, maka dia biasanya juga susah mengampuni. Ada ketidakpercayaan, nanti kalau aku maafkan dia akan ulang lagi gitu. Ngapain dimaafkan? Dia nggak bisa dipercaya. Biarkan saja aku jadi korban, yang lain nggak usah gitu. Takut disalahgunakan lagi gitu. Memaafkan itu nggak gampang. Kalau aku maafkan dia, nanti dia ngulangi lagi apa enggak?
Kadang-kadang kita berpikir seperti itu. Penyesalan yang tidak tulus, hubungan yang sudah rusak parah, luka yang ditinggalkan seringkali membawa dampak yang sulit dilupakan. Saya pernah punya teman itu, bahkan sampai saudaranya yang meninggal itu masih ada kebencian. Udah meninggal saudaranya, masih ada kebencian. Jadi hidupnya juga gitu-gitu aja. Karena apa? Dihidupi dengan dendam. Padahal udah meninggal itu masih teringat. Jadi dia nggak ada berubah. Nah, terkadang yang kelima ini norma sosial dan budaya. Ini ada satu daerah yang punya budaya, nggak usah saya sebutin daerahnya. Berkhianat itu menjadi sebuah kebanggaan, tapi itu nggak kita masukkan dalam pembahasan sih. Jadi kurang lebih ada ini Bapak. Tapi kalau belajar dari firman Tuhan ini sebenarnya ada satu hal, mengapa orang susah memaafkan, susah mengampuni. Saya ilustrasikan Bapak Ibu ya. Nah, saya mau bertanya kepada siapa? Kita izin Pak Muri. Pak Muri, kalau biasanya suami istri itu bertengkar, itu suaranya keras apa enggak? Keras ya. Tapi kan jaraknya dekat Pak. Gitu. Jaraknya dekat. Tapi kenapa suaranya keras? Apakah ada yang pernah ngalami yang sama? Ini jaraknya dekat nih, mungkin 1 meter, tapi suaranya keras. Iya, sama ya. Nah, sekarang saya mau tanya lagi, Bapak Sri. Kalau misalkan tidak bertengkar, Pak, jauh, jaraknya agak jauh, misalkan 4 atau 5 meter, perlu berteriak nggak, Pak? Enggak ya? Kenapa? Karena pendengarannya masih tajam. Lo tadi yang sudah dekat waktu bertengkar, kenapa pakai suara tinggi? Jadi masalahnya itu ada di hati Bapak Ibu. Jadi walaupun dekat, walaupun jaraknya dekat, tapi hatinya jauh. Itu yang bikin mengapa hati merasa jauh ya tadi. Ada luka di hatinya, dia merasa yang tadi saya sebutkan, tidak bisa memaafkan, tidak bisa mengampuni, sehingga merasa hatinya ada jarak. Jadi walaupun dekat, teriak dia, semakin luka semakin teriak, pokoknya gas gitu. Jadi istri saya kalau marahin saya, yang saya lakukan apa? Diam deket sama dia. Walaupun dalam pikiran saya pengen keluar dari rumah gitu kan, pengen cuma ini nggak pengen gitu. Alat gitu. Kayak gitu Bapak Ibu. Jadi tidak bisa memaafkan, tidak bisa mengampuni itu masalah hati. Yusuf ternyata tidak seperti itu. Dia walaupun mendapatkan banyak luka, dia dibenci sama saudaranya, dia dibuang ke sumur supaya mati, daripada mati kasihan. Ya udah dijual jadi budak. Ingat budak zaman dulu itu nggak enak. Tapi semua ikhlas dia jalan. Dia maafin saudaranya. Dia ampuni saudaranya. Mudah nggak Bapak Ibu? Tidak. Saya katakan tidak karena saya pernah tidak mau mengampuni seseorang. Tidak pernah saya punya luka batin. Saya bilang sama Tuhan kok nggak adil? Mengapa? Situasi itu, mengapa saya nggak bisa mengampuni? Itu sampai saya nggak bisa belikan susu untuk anak saya. Tuhan kok nggak adil? Aku udah hidup benar, aku udah ngelakuin benar, tapi dia yang tidak ngelakuin yang benar. Dia cari muka dan bla bla bla, malah dapat berkat. Saya ngalami Tuhan kok nggak adil. Tapi saya katakan itu, kemudian saya bertobat. Maafin aku Tuhan, itu hanya luka emosi. Tapi berikutnya
Saya juga masih belum, saya merasa Tuhan aku memaafkan dia, aku mengampuni, tapi ternyata sebulan berikutnya dia kan belum bisa. Saya bersungguh-sungguh ke sana, Tuhan kok nggak hadir? Aku nggak bisa beri susu untuk anakku. Salahku apa sih? Aku pelayan dari benar, kerjaku ya benar. Aku nggak hitung itu. Akhirnya saya mengampuni. Tapi itu kembali, itu sebuah proses Bapak Ibu. Jadi saya tahu ini mengampuni itu nggak gampang, memaafkan nggak gampang. Tetapi itu adalah sebuah panggilan kita Bapak Ibu. Mengampuni itu bukan sebuah ajaran moral. Memaafkan itu bukan ajaran moral. Seringkali di sekolah kan diajarkan kita saling memaafkan, saling mengampuni. Memaafkan, mengampuni dalam perspektif firman Tuhan itu tidak hanya sebatas ajaran moral. Itu adalah sebuah perintah, itu sebuah panggilan. Mengapa? Karena sebuah kebutuhan kita. Kalau kita ingin hidup bisa sejahtera, hidup bisa damai, salah satu yang mutlak, salah satu batu pondasi yang harus kita masukkan di dalam pondasi rumah kita, entah rumah tangga, entah rumah masa depan kita, entah rumah mimpi kita, salah satunya adalah memaafkan dan mengampuni. Saya katakan tadi, saya pernah mengalami itu, saya butuh waktu Bapak Ibu untuk memaafkan dan mengampuni. Tapi habis itu, saya mulai belajar. Walaupun luka itu saya alami bertahun-tahun dan saya tetap tunduk, saya harus bilang, karena saya mengimani firman Tuhan bahwa engkau harus menghormati pimpinanmu, menghormati orang yang diurapi oleh Tuhan. Dan akhirnya saya menyadari Bapak Ibu bahwa akhirnya saya bisa bersyukur, Tuhan terima kasih engkau mengizinkan aku mengalami itu. Seperti yang Yusuf katakan, ternyata ada satu rancangan indah. Jadi Tuhan ternyata mengizinkan kita mengalami itu, ada sesuatu yang Tuhan persiapkan. Nah hanya kadang-kadang kita hanya fokus di satu titik, sehingga kita bisa berkata, aku gak mau memaafkan dia, aku gak mau mengampuni dia. Padahal itu diizinkan Tuhan untuk kita alami, karena itu bagian dari rancangan Tuhan untuk membentuk kita Bapak Ibu dan Saudara. Sesederhana itu ternyata hidup ini. Andaikan saya menyadari itu dulu di usia 20-an, 30-an, saya gak akan membenci beliau. Istri saya juga pernah membenci beliau. Sekarang udah enggak? Oh ya. Kemarin saya ketemu dengan rekan senior pelayanan. Gimana kabar ini? Saya bilang ke beliau, dalam hati saya sekarang saya kasihan sama beliau. Tidak ada lagi kebencian sedikit. Di hati saya cuma ada, saya kasihan sama beliau. Saya berdoa semoga Tuhan memberkati. Dan itu memang butuh waktu. Tapi dalam proses itu Bapak Ibu, saya merasakan bahwa proses dalam kita melepaskan maaf, proses dalam melepaskan pengampunan, ternyata bagi saya pribadi, saya merasakan itu memperbaiki hidup saya setiap hari lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Itu juga memperbaiki hubungan kami sekeluarga lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik. Maafkan, mengampuni, melepaskan. Walaupun kadang-kadang untuk bisa mengampuni nggak mudah, tapi itu harus dilakukan. Sama seperti kalau boleh saya ilustrasikan bahwa makan, minum itu wajib bukan Bapak Ibu? Wajib. Berarti bisa juga nggak wajib makan dan minum? Gimana? Kalau ada kewajiban makan dan minum, berarti ada juga ketidakwajiban makan dan minum, toh? Kan gitu? Jadi makan dan minum itu sebenarnya bukan kewajiban. Itu adalah natur kita sebagai manusia. Kalau kita nggak makan dan minum, saya Mahatama itu bukan lagi dipanggil Mahatama, tapi dipanggil jenazah. Karena saya makan dan minum, maka saya dipanggil Mahatama karena masih hidup. Memaafkan dan mengampuni juga. Kalau kita ingin hidup kita bertumbuh, berkembang, keluarga kita ingin bahagia, keluarga kita, orang-orang kita kasihin, hidup sejahtera, kita harus bisa memaafkan dan mengampuni.
itu bukan kewajiban, tapi bagian. Kalau keluarga kita ingin bahagia, jangan masukkan memaafkan dan mengampuni dalam kamus sebagai kewajiban. Masukkan dalam, oh ya, aku sebagai suami kalau istriku kayak gini, apa aku nggak suka, ya udah aku maafin dia, gitu aja. Sederhana itu aja. Dan juga sebaliknya. Coba kalau tidak, maka kita akan rugi sendiri, Bapak Ibu dan Saudara. Mengapa kita perlu memaafkan dan mengampuni? Slide berikutnya, Mas. Kita perlu membebaskan diri, Bapak Ibu dan Saudara. Jadi memaafkan dan mengampuni itu adalah cara kita untuk mengurangi beban kita yang negatif. Kalau kita punya beban, kita disakiti orang, ya udah lepasin aja, maafin aja. Kalau kita nggak maafin orang yang bikin luka hati kita, dia senyum-senyum, kita yang stres sendiri gitu kan. Maafin aja. Bagaimana cara memaafkan? Ya maafin aja, Bapak. Cara memaafkan ya, maafin aja. Nggak ada cara yang gitu. Tapi kadang-kadang ya tadi ada syarat-syarat cinta. Cara makan nasi gimana? Ya masukin ke mulut aja, benar. Cara memaafkan, ya maafin aja. Cara ngampuni, ya ampuni aja. Karena itu kebutuhan kita. Kita mengampuni orang itu jangan lihat orang lain. Kita perlu mengampuni orang, Bapak Ibu. Itu kebutuhan kita. Karena kalau setelah kita membebaskan diri kita akan bisa merestorasi, memperbaiki relasi kita dengan orang lain. Jadi kalau saya pernah ketemu orang yang nggak suka sama saya juga sebel sama dia dulu sih. Sekarang enggak, saya udah selesai dengan diri sendiri. Saya sebel, saya nggak mau ketemu dia gitu kan. Pikir apa untungnya gitu. Akhirnya saya minta maaf sama Tuhan ampuni saya membenci dia, saya minta ampuni dia juga. Oke, sekarang saya beres ya Tuhan. Saya ketemu beliau itu saya santai, Bapak Ibu, jalan santai, mari Pak, nggak ada beban. Tapi beliaunya ketemu saya, ayo, kayak yang di TV gitu kan. Saya ketemu beliau santai aja gitu kan. Jadi mengampuni dan memaafkan mengampuni itu kebutuhan kita. Kita akan rugi sendiri kalau nggak mau memaafkan dan mengampuni. Ya. Dan yang lebih penting adalah pengampunan itu juga refleksi dari kasih Allah. Saya pribadi belajar mengampuni dan memaafkan karena saya sadar banget bahwa saya pun juga berdosa. Makanya tadi saya katakan di awal ibadah, yuk kita datang ke ibadah dengan kerendahan hati dan bukan dengan kesombongan. Kenapa? Karena upah dosa adalah maut. Kalau doa pagi pribadi saya berkata gini, Tuhan terima kasih Tuhan, Engkau masih memberikan aku nafas hidup. Tuhan bisa aja cabut tuh. Saya berdosa kemarin, saya tidur, paginya saya bisa bangun, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan buat nafas ini. Kalau malam saya suka tidur malam, Bapak Ibu. Hobi saya adalah lihat perut anak dan istri saya, lihat dadanya juga, naik apa turun begini. Masih gerak, puji Tuhan. Saya bersyukur, itu anugerah yang luar biasa. Jadi saya menyadari bahwa saya harus memaafkan. Oke, kata harus mungkin jadi kurang tepat, saya nggak tahu kata tepat yang yang cocok untuk itu ya, tapi saya memaafkan orang karena saya lebih dulu dimaafkan oleh Tuhan. Terlalu banyak ampunan yang Tuhan berikan pada saya untuk saya tidak mengampuni orang lain gitu. Kalau saya hitung-hitungan sama Tuhan, kesalahan saya jutaan, kok saya disuruh ngampuni satu aja saya nggak mau gitu. Sombongan gitu. Bagi saya sombongan gitu. Kalau saya belajar mengampuni, belajar melepaskan. Apakah itu mudah? Tidak. Makanya saya katakan belajar. Kalau saya ingin saya jadi seorang suami yang baik, saya harus belajar memaafkan, mengampuni. Kalau saya mau jadi seorang keluarga yang baik, mau jadi seorang apapun yang Tuhan percayakan, tidak ada pilihan. Saya harus belajar memaafkan dan mengampuni. Itu sangat penting. Mengapa? Dengan itu akan ada kedamaian batin.
batin, Bapak Ibu. Jadi sekali lagi firman Tuhan ini dalam tema pengampunan yang dari Sinode. Pengampunan bukanlah tindakan moral atau kewajiban rohani. Lebih dari itu. Kalau kita hanya menempatkan memaafkan dan pengampunan sebagai tindakan moral dan kewajiban rohani, kita merendahkan anugerah Tuhan. Kita merendahkan salib Kristus. Kalau rendah, apakah Tuhan menyalibkan, mau disalib itu hanya sebatas kewajiban? Tidak. Tuhan mau mati buat kita, disalib. Itu karena kasih yang luar biasa. Berapapun kita berbuat dosa sama Tuhan, ketika kita minta ampun, Tuhan ampuni kok. Berapa kali pun bersungut-sungut sama Tuhan, kita minta maaf, Tuhan ampuni kok. Bahkan kalau kita nggak minta maaf pun, Tuhan sudah mengampuni kok. Nah, kita kok disuruh memaafkan, kok susah banget. Mengampuni kok susah. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, memaafkan dan mengampuni adalah identitas kita, itu perintah kita. Mari kita belajar memaafkan dan mengampuni. Kita mulai dari hal kecil. Dalam keluarga kita, secara pribadi kita belajar mengampuni orang-orang yang dekat dengan kita. Jadi kalau nanti bertengkar, ingat ya, hatinya jangan jauh ya. Kalau perlu, kalau suami istri bertengkar, ini untuk suami istri ya, bukan yang pacaran ya. Suami istri dipeluklah gitu. I love you gitu, man. Ya, jangan jauh-jauh Bapak. Berusaha hati tetap dekat. Ya. Jangan berusaha untuk tidak menaikkan nada suaramu lebih tinggi dari pasanganmu. Tapi berusaha untuk saling nadanya direndahkan. Ya mungkin ya dia harus lah ya. Mungkin ada beberapa, saya kalau ketemu dengan teman-teman dari Batak, dari Manado, dari Ambon itu, kalau disuruh ngomong pelan itu nggak bisa ngapain. Susah. Memang beliau seperti itu karakternya. Jadi dilembutkanlah biasanya, dilembutkanlah sesuai dengan tradisi masing-masing. Supaya apa? Ya, supaya hati tetap dekat. Kita saling menjaga supaya hati tetap dekat. Ya, siap Bapak Ibu? Ya. Dan satu kebenaran lagi dari firman Tuhan ini, bahwa keluarga Yusuf dipulihkan dimulai dari siapa? Yusuf. Jangan menunggu memaafkan, mengampuni secara kolektif, jangan. Mulailah dari pribadi. Belajar dari pribadi mengampuni. Sebagai Kristen bagaimana? Sama. Kita pun di gereja belajar saling memaafkan, saling mengampuni. Supaya gereja kita hingga kita berdasari kita menjadi sebuah gereja yang saling memulihkan. Karena tidak di hadapan Tuhan tidak ada orang yang tidak berdosa. Kita sebagai umat Tuhan mengimani tidak ada dosa besar, tidak ada dosa kecil. Semua sudah ditebus oleh Tuhan. Ya. Jadi kita mulai dari diri kita sendiri. Kalau kita mau memaafkan, mau belajar mengampuni, saya yakin dan percaya keluarga kita akan sejahtera. Relasi kita dengan orang-orang yang kita kasih dan cintai adalah akan semakin baik. Terlebih kalau saling memaafkan, saling mengampuni. Amin. Kita hening sejenak. Kita berdoa. Ya Allah Bapa, Pencipta langit dan bumi, yang Maha Agung dan Maha Pengasih, kami datang ke hadapan-Mu yang mulia, mengucapkan doa syafaat bagi semua umat-Mu yang sedang mengalami cobaan dan kesulitan. Ya Engkaulah samudera kasih yang tak terbatas. Penuhi hati kami agar kami dapat menyampaikan doa ini dengan tulus dan penuh harap.
Pertama kami bersyukur ya Tuhan untuk kebenaran-Mu. Tolong kami sebagai murid-murid-Mu ya Tuhan, sebagai umat-Mu, baik sebagai pribadi, lepas pribadi maupun komunitas gereja PKJTU Jemaat Berbesar, untuk kami boleh memaafkan orang yang telah menyakiti kami, mengampuni orang yang melukai kami, karena kami tahu bahwa Engkau lebih dulu melakukannya buat kami, dan kami melakukannya bukan karena sebab akibat, karena Engkau sudah menebus kami, maka kami melakukan hal juga, bukan demikian. Apa yang kami lakukan tidak bisa dibandingkan dengan salib-Mu, tapi kami mau belajar untuk hidup kami lebih baik lagi, hidup kami lebih baik lagi, keluarga kami lebih baik lagi, gereja kami lebih baik lagi, persekutuan kami lebih hidup lagi. Untuk itu kami mohon, ajar kami, tuntun kami, tolong kami untuk kami boleh saling memaafkan dan saling mengampuni. Kami juga mendoakan ya Tuhan untuk gereja-gereja di seluruh penjuru dunia. Ajar kami untuk menjalankan panggilan-Mu sebagai terang dunia dan garam di bumi, di mana Engkau tempatkan kami masing-masing. Kuatkan iman kami ya Tuhan, agar kami dapat menghormati sesama dan mengampuni seperti Yesus Kristus telah mengampuni kami. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami di tengah tantangan politik, sosial, dan ekonomi. Ajar kami ya Tuhan untuk tetap rendah hati dan bergotong royong. Lindungi para pemimpin negara agar mereka dapat membuat keputusan yang adil dan memperhatikan rakyat kecil. Kami juga berdoa untuk setiap pertikaian dan konflik di bangsa kami, Tuhan tolong berikan kedamaian di daerah-daerah itu Tuhan, supaya masyarakat juga boleh merasakan damai, khususnya anak-anakku yang ada di sekitar mereka untuk boleh membawa damai juga. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang mengalami lemah tubuh, yang sakit, yang susah, yang kecewa, yang kehilangan arah. Tuhan tolong memberkati mereka sekalian, berikan mereka kekuatan dan penghiburan dari Roh Kudus. Lindungi mereka ya Tuhan dari segala bahaya dan godaan. Keluarga mereka kiranya juga menjadi keluarga yang mendukung setiap pribadi untuk boleh pulih, sehat kembali, dan boleh bangkit lagi untuk memenuhi panggilan yang Tuhan sudah berikan kepada mereka, pribadi lepas pribadi. Kami juga berdoa untuk majelis ya Tuhan, Tuhan berkati dalam beliau memimpin kami, memimpin jemaat ini untuk bisa lebih baik lagi ke depan dan ke depannya lagi. Kami juga berdoa untuk Ibu Pendeta yang membawakan kami, juga Tuhan tolong berkati beliau dalam setiap pergumulannya. Tuhan terus memberkati dan buka jalan. Terima kasih Bapak. Inilah doa syafaat kami yang kami serahkan dalam nama Yesus Kristus Sang Putra. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya jemput kita bangkit berdiri bersama gereja-gereja di sepanjang abad. Kita akan mengaku bersama pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah Tuhan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik surga, duduk sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari hidup dan hidup. Kita menyambut dengan nyanyian pujian Kidung Jemaat nomor 37A ayat 1 dan 2. Oh
Bapak, Ibu, dan Saudara, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Nats Alkitab yang jadi dasar persembahan syukur kita hari ini terambil dari Roma pasal 12 ayat 1. Beginilah bunyi firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita akan berikan persembahan. Saya silakan untuk petugas anak sekolah minggu Dek Fiona, Jovita, dan Evelyn. persembahan diiringi lagu pujian minum jemaat nomor 403 ayat 1 dan diberikannya. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau sudah mengizinkan kami memberikan persembahan syukur kami yang sejatinya tidak sebanding dengan apa yang sudah Engkau anugerahkan pada kami. Kami mohon berkatilah setiap tangan-tangan yang sudah memberi maupun yang belum. Ajar kami ya Tuhan untuk terus berusaha memberikan yang terbaik bagi dalam hidup kami. Kami berdoa pada majelisnya dan mengolahnya, memberikan hikmat-Mu supaya bisa mengolah persembahan ini untuk hormat dan kemuliaan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak dan saudara, tiba saatnya kita menuju ibadah syukur kita kali ini. Mari dimanapun kita berada, baik dengan keluarga, komunitas, gereja, pekerjaan, teman sosial, mari kita berusaha menjadi cahaya yang menyinari kegelapan. Di mana ada dendam, mari kita bawa pengampun. Di mana ada luka, kita bawa pemaaf. Di mana ada benci, kita bawa kasih Tuhan. Di mana ada konflik, kita bawa rekonsiliasi. Karena itu merupakan sebuah perintah yang Tuhan berikan kepada kita, menjadi identitas kita, menjadi anugerah kita, menjadi sebuah kebanggaan kita sebagai murid Tuhan, menjadi pembawa damai dimanapun Tuhan tempatkan kita.
Bapak Ibu dan Saudara, arahkanlah hatimu pada Tuhan. Yesus Kristus bersama kita menyertai langkah-langkah kita dalam cahaya kasih-Nya. Kiranya Dia menuntun kita senantiasa dalam setiap pergumulan dan memberikan damai yang melampaui segala akal. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus Allah Bapa kita dan penyertaan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan ujian sebagai ujian penutup dari Kidung Jemaat nomor 413 ayat 1 dari Ranyo beres. Mama. Iya, Mbak. Iya, Bu.
deh. Mendung ya Pak ya. Iya. Iya Mbak. Ayo balik. Iya Pak. Iya. Mas, oke Mas. Oke Mas. Kamu lah. Kita kebetulan Mas biru-biru. Iya. Mau ke tempatku, nanti mau ke sana sebentar. Di dekat aja. Oh iya. Berarti harus kontrol dulu. Minta nilai ya? Oh. Iya. Pak, iya Pak, iya Pak. Iya, kok ngene ya? Metu ngono nek iki ge ngerekam. Ngono ne. Ngene Pak. Nah, biasa Pak. Sesuai. Dadah. Iya, Mas ya. Sama-sama. Udah lama ya. Iya kan. Di mana ditutup di mana di sini? Sini. Sini ya boleh. Nah. Di sini menghadap sini lebih apik pemandangannya. Ya lebih apik itu. Ah, itu. Apa di dalam aja ya Pak? Di dalam boleh. Sini ya. Oke. Tanggal itu? Terima kasih untuk yang sudah menonton. Terima kasih Bapak Ibu dan Saudara yang pada hari ini telah beribadah bersama dengan GKJ Jemaat Gundusari, baik secara offline maupun secara khusus Bapak Ibu yang mengikuti via Facebook online. Kiranya kasih Tuhan dan penyertaannya senantiasa beserta dengan kita dari sekarang sampai Maranatha. Untuk pemberitahuan sekaligus sebagai warta jemaat pada minggu ini, yaitu yang pertama untuk ibadah minggu depan di hari Minggu tanggal 2 Maret 2025 adalah jadwal tukar mimbar klasis dan di GKJ Jemaat Gundusari akan dilayani oleh Bapak Menantua Juri. Ibadah dilaksanakan pada pukul 9 pagi seperti biasa, bertempat di gedung gereja GKJ Jemaat Gundusari. Diharap kehadiran dari Bapak Ibu warga jemaat seluruhnya yang bisa datang secara langsung ke gereja, kami sangat mengapresiasinya, dan bagi yang belum dapat hadir karena ada kegiatan atau acara yang lain bisa mengikuti secara online atau melalui Facebook yang kami siarkan secara langsung. Kemudian pemberitahuan yang kedua yaitu pada hari Rabu pada tanggal 5 Maret 2025 yang secara jadwal kita merupakan kegiatan PA dan Anjaksana, namun pada tanggal ini kegiatan PA dan Anjaksana ditiadakan, namun digantikan dengan ibadah di gereja di dalam rangka hari Rabu Agung. Hari Rabu Agung ini sekaligus menandai juga bahwa kita sudah
segera atau kita akan memasuki masa-masa prapaskah, paskah dan seterusnya, maka kami sudah mengundang di hari Rabu-Rabu yang baik ini semuanya boleh datang ke gereja dan mengikuti, merefleksikan diri di dalam pelaksanaan Rabu-Rabu supaya kita layak di hadapan Tuhan. Ibadah Rabu-Rabu ini akan diselenggarakan pada pukul 5 sore bertempat di gedung gereja GKJPU Jemaat Bendosari. Dipersilahkan seluruh warga jemaat untuk bisa hadir dan memberitahukan info ini kepada jemaat lain dan tetangga sekitar. Demikian yang boleh kami sampaikan di hari Minggu ini. Matur nuwun, selamat hari Minggu. Kiranya damai sejahtera dan sukacita beserta kita semua. Tuhan memberkati.